Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membacakan presentasi kami tentang koaksial. Nah, kelompok 2 itu sendiri beranggotakan saya, Kisya Aprilia Ahmad, dan rekan saya, Diana Dwi Putri, Ramiza Alia, dan Delva Zaki Fernando. Maka dari itu, simak presentasi kami kali ini ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian koaksial. Kabel koaksial merupakan salah satu jenis media transmisi yang berfungsi untuk membawa sinyal listrik berfrekuensi tinggi dari satu titik ke titik lainnya. Kabel ini dikenal sebagai media transmisi tertutup atau guided transmission media yang banyak digunakan dalam jaringan komunikasi analog maupun digital. Kabel koaksial berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari penyiaran radio dan televisi, komunikasi telepon jarak jauh, hingga teknologi modern seperti jaringan broadband, CCTV, antena parabola, dan perangkat radio frekuensi. Keunggulan utama kabel koaksial adalah kemampuannya menahan interferensi elektromagnetik berkat struktur fisiknya. Dalam konteks jaringan komputer dan telekomunikasi, kabel koaksial berperan penting sebagai media pengantar sinyal video, audio, maupun data digital. Selanjutnya ada struktur kabel koaksial. Yang pertama itu konduktor inti. Konduktor inti berfungsi sebagai jalur utama untuk membawa sinyal. Yang kedua, isolator dielektrik. Dielektrik tidak hanya berperan sebagai pemisah, tetapi juga mengatur kapasitansi dan karakteristik impedansi kabel. Yang ketiga ada shielding. Shielding berfungsi untuk melindungi sinyal dari interferensi eksternal seperti gangguan elektromagnetik dan gelombang radio. Yang keempat ada jaket luar. Jaket luar merupakan lapisan pelindung fisik terluar, biasanya terbuat dari polyvinyl chloride atau polyethylene. Fungsi utama jaket luar adalah melindungi kabel dari kelembapan, benturan, gesekan, atau kondisi lingkungan seperti panas, air, atau paparan sinar UV. Prinsip kerja kabel koaksial. Yang pertama, medan elektromagnetik terkontraksi di dalam ruang dielektrik sehingga interpretasi dari luar sangat minim. Yang kedua, impedansi tetap 50 ohm atau 75 ohm menjamin sinyal tidak mengalami pantulan refleksi berlebihan. Yang ketiga, transmisi sinyal AC frekuensi tinggi dapat dilakukan dengan efisien tanpa menghasilkan arus yang signifikan pada shielding. Yang keempat, redaman rendah, menjaga kualitas sinyal pada jarak menengah. Jenis-jenis kabel koaksial. Yang pertama, RJ6. Kabel ini memiliki impedansi 75 ohm dan mampu mentransmisikan sinyal dengan frekuensi hingga 1 GHz. Yang kedua, RJ11. Kabel ini jenis kabel koaksial yang memiliki impedansi 75 ohm dan mampu mentransmisikan sinyal dengan frekuensi hingga 3 GHz. Yang ketiga, RJ58. Kabel ini memiliki impedansi 50 ohm dan mampu mentransmisikan sinyal dengan frekuensi hingga 1 GHz. Yang keempat, LMR atau biasa disebut dengan Low Loss Microwave Radio. Kabel ini memiliki impedansi 50 ohm dan dirancang dengan isolasi yang sangat baik dan hilangnya daya yang rendah. LMR biasanya digunakan pada aplikasi telekomunikasi, broadcasting, dan SIS. Yang kelima, semi-rigid koaksial kabel. Kabel ini memiliki impedansi 50 ohm dan mampu mentransmisi sinyal dengan frekuensi dengan 18 GHz. Semi-rigid koaksial umumnya digunakan pada aplikasi militer, aerospace, dan satelit. Selanjutnya, karakteristik kabel koaksial. Yang pertama, impedansi karakteristik adalah resistensi listrik yang dibangkitkan oleh kabel koaksial saat sinyal mengalir melalui kabel. Yang kedua, kapasitas transmisi adalah jumlah informasi atau data yang dapat ditransmisikan melalui kabel koaksial dalam suatu waktu tertentu. Yang ketiga, kehilangan sinyal adalah pengurangan kekuatan sinyal ketika sinyal mengalir melalui kabel koaksial. Yang
Yang keempat, daya tahan kabel koaksial. Harus tahan terhadap kondisi lingkungan yang berbeda seperti kelembaban, suhu ekstrim, dan bahan kimia. Daya tahan kabel koaksial tergantung pada material yang digunakan untuk membuat pelindung dan isolasi, serta pada teknik produksi. Yang kelima, biaya bervariasi tergantung pada spesifikasi dan kualitas kabel. Tentunya, kabel dengan spesifikasi yang lebih baik memiliki biaya yang lebih tinggi. Kelebihan kabel koaksial: 1. Tahap terhadap efisiensi. 2. Kapasitas transmisi yang tinggi. 3. Pengangguran kehilangan sinyal. 4. Tahan lama dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. 5. Fleksibel dalam pemasangan. 6. Tidak perlu daya tambahan. Kekurangan kabel koaksial di antaranya ada 4, yaitu 1. Jarak jangkauan yang terbatas. 2. Biaya investasi yang cukup tinggi. 3. Hanya memiliki satu jenis tembaga kawat. 4. Kontur kabel yang kaku dan tebal. Blok diagram komunikasi koaksial. Pada gambar di bawah ini ada beberapa macam. Diagram tersebut menunjukkan penggunaan kabel koaksial untuk mengirimkan 3 sinyal sekaligus: high power, pulsat AC, high voltage DC, high speed. Commutation data. Pada sisi pengiriman, kopling menggabungkan ketiga sinyal agar mendapatkan atau masuk ke satu kabel tanpa saling mengganggu. Kabel koaksial kemudian membawa sinyal gabungan dengan gangguan rendah berkat struktur pelindungnya. Di sisi penerima, kopling memisahkan kembali sinyal-sinyal tersebut dan menyalurkan ke perangkat masing-masing. Diagram ini menegaskan bahwa satu kabel koaksial dapat digunakan secara efisien untuk transmisi daya dan data sekaligus. Contoh gangguan kabel koaksial, diantaranya 1. Redaman atau attenuation merupakan penurunan daya sinyal selama proses transmisi. 2. Interferensi elektromagnetik atau EMI terjadi apabila shading mengalami kerusakan fisik atau kualitas yang kurang baik. 3. Impedance mismatch dapat menyebabkan pantulan sinyal atau signal reflection yang membuat transmisi tidak stabil. 4. Kerusakan fisik dapat berupa retakan, tekanan, gigitan hewan, atau konektor yang longgar. 5. Short circuit dan open circuit menyebabkan sinyal tidak dapat ditransmisikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis noise pada kabel koaksial. Yang pertama ada thermal noise, yaitu noise yang muncul akibat gerakan acak elektron dalam konduktor karena suhu. Yang kedua ada electromagnetic interference, yang terjadi ketika kabel koaksial menerima gangguan dari medan elektromagnetik di sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada radio frequency interference, yang sering terjadi ketika kabel koaksial berada dekat sumber pemancar radio, radar, atau antena komunikasi. Yang keempat ada impulse noise, adalah gangguan yang muncul secara tiba-tiba dalam bentuk pulsa singkat. Yang kelima ada crosstalk, yang terjadi ketika sinyal dalam kabel lain bocor ke dalam kabel koaksial. Kemudian ada intermodulation noise, yang muncul ketika dua sinyal dengan frekuensi berbeda berintervensi dan menghasilkan sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketujuh ada short noise, yang terjadi akibat aliran elektron yang tidak stabil pada komponen elektronik yang terhubung ke kabel koaksial. Yang kedelapan ada attenuation noise, yaitu redaman sinyal yang meningkat akibat panjang kabel atau kualitas kabel yang buruk dapat menyebabkan sinyal tampak bernoise. Yang kesembilan ada ground loop noise. Ini muncul akibat perbedaan tegangan ground antar kedua ujung kabel. Jadi, kesimpulan dari materi di atas ialah kabel koaksial merupakan media transmisi tertutup yang digunakan untuk mengirim sinyal frekuensi tinggi dengan stabil. Struktur berlapisnya memberikan perlindungan dari interferensi elektromagnetik dan memungkinkan pengiriman data serta daya secara bersamaan. Berbagai jenis kabel koaksial tersedia sesuai kebutuhan, seperti RJ6, RJ58, dan LMR. Meski memiliki redaman rendah dan kualitas transmisi yang baik, kabel ini tetap memiliki kekurangan seperti biaya instalasi tinggi dan jangkauannya yang terbatas. Dan juga gangguan seperti redaman, EMI, dan berbagai jenis noise dapat mempengaruhi kualitas sinyal. Namun, kabel
koaksial tetap dianggap andal dan banyak digunakan hingga saat ini. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 2. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.